Ane Ratna Mustika dikabarkan terancam 5 tahun penjara karena diduga memakai mobil pribadi dengan plat nomor polisi palsu. Bupati Ane kerap menggunakan mobil pribadinya, yakni sedan Honda Accord berwarna hitam dengan plat nomor polisi D1191TEK. Diduga plat nomor mobil tersebut palsu. Pasalnya dicek di aplikasi Sambara, nomor polisi mobil tersebut tidak ditemukan. Bahkan yang paling mengejutkan, dari pihak Samsat juga membenarkan jika nomor kendaraan itu tidak terdata. Namun saat dimintai keterangan, Ibu Bupati tersebut mengatakan begini, "Mobil sedan itu bukan milik pribadi saya. STNK bisa dicek juga atas nama Pemda Purwakarta," ungkap Ane Ratna Mustika kepada media. 7 jam, tak ada senyum panjang, juga jawaban jelas. Mantan Bupati Purwakarta, Ane Ratna Mustika, keluar dari kantor kejaksaan seperti seseorang yang baru selesai menghadapi badai. Pagi itu, Ane datang berkerudung putih didampingi kuasa hukumnya, Frizola Putri. Penyidik Kejari Purwakarta memeriksanya sebagai saksi dugaan gratifikasi. Nama Ane jadi sorotan. Mantan istri Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi itu sebelumnya sempat tak hadir dalam panggilan penyidik karena alasan kesehatan. Kuasa hukumnya menegaskan, Ane kooperatif. Bahkan soal 1 unit mobil yang ikut disorot penyidik disebut tak ada kaitannya dengan jabatan maupun kepentingan pribadi Ane saat menjadi kepala daerah. Di luar gedung kejaksaan, publik menunggu 1 kalimat, 1 penjelasan. Tapi Ane hanya berjalan cepat menuju mobilnya. Kadang, yang paling membuat orang curiga justru bukan jawaban, tapi keheningan. Hari ini ya ada hadir Ambu Ane yang bermetamorfosis dari Neng Ane gitu kan. Dari Neng Ane yang tidak paham, tidak mengerti apapun, hari ini menjadi Ambu Ane. Sebetulnya itu Ambu Ane itu nama yang disematkan oleh suami saya. Itu supaya itu adalah doa dari suami saya, berharap bahwa istrinya itu akan lebih dewasa, lebih mandiri, dan kemudian mau punya sifat-sifat keibuan lah. Ambu itu adalah sebutan ibu kan. Jadi suami saya waktu itu, saya ingat betul, anak-anak masih kecil, dia bilang jangan lagi dia ada yang memanggil istri saya Neng Ane. Air mata Ambu Ane penyesalan yang tak bisa dibendung usai tinggalkan Deddy Mulyadi. Unggahan terbaru soal Ambu Ane belakangan ini tengah menjadi bahan perbincangan hangat di media sosial. Dia dikabarkan merasa menyesal atas keputusannya bercerai dari Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Setelah perceraian yang diumumkan pada September 2022 dan disahkan pada 2023, kehidupan Ambu Ane mulai memasuki babak baru. Video viral tersebut memperlihatkan suasana emosional saat Ambu Ane menuturkan penyesalan dan kerinduannya terhadap masa lalu. Sebelumnya, keduanya dikenal sebagai pasangan bupati dan wakil bupati Purwakarta yang kompak, meski beda generasi. Ambu Ane memegang jabatan Bupati Purwakarta dari 2018 hingga 2023, menggantikan sang suami selama masa jabatannya. Pasangan ini memperoleh dukungan publik saat sama-sama berkah di pemerintahan dan dikenal sebagai pasangan aktif di berbagai program daerah. Namun, pengajuan perceraian sengaja diajukan oleh Ambu Ane dengan alasan pelanggaran syariat dan hak istri. Setelah perceraian, Ambu Ane sempat mengalami dinamika pribadi, termasuk batal maju kembali menjadi Bupati Purwakarta. Di tengah proses tersebut, publik dikejutkan oleh penyesalannya atas keputusan yang pernah diambil. Penyesalan itu makin kuat terdengar saat Ambu Ane mengikuti ritual dan berziarah, merenungi ulang perjalanan hidupnya. Sekalipun rumor ini masih belum dikonfirmasi secara langsung melalui wawancara resmi, banyak warganet mengamini emosinya. Penyesalan ini dilatari rasa kehilangan kedekatan keluarga, serta dukungan emosional dari suami dan anak-anaknya. Sanesna berjalan. Ini ketika Ambu Ane menjabat sebagai Bupati Purwakarta ya, dia berpidato tetapi menyindir-nyindir Kang Deddy Mulyadi. Terus Pak Camat, Pak Kades, tara kantos ngahutang DBH, tara kantos ngahutang siltap, leres teu? Bager teu? Sok telat tara salami abdi Bupati. Tapi tos bager teh kalau kesok diomongkeun wae. Bari jeung ulah dipepenak jeung warga masyarakat aneh-aneh. Ya, tapi di dieu mah alhamdulillah Pak Kadesna bager pisan. Tepuk tangan kamu Pak Kades. Pak Camatna oge bager. Ya.
Aya nu kitu, padahal zaman abdi Bu, siltap tara telat, DBH dibayarkeun wae. Zaman kapungkur bupatina satajan abdi tapi kan ka ayeuna aya hutang keneh DBH 2 tahun. Hayang dibayarkeun ke bupati ayeuna sia teh teu boga ka era. Ari kitu. 2 tahun, 1 tahun, harusnya mah 3 tahun, tapi 1 tahun terus dibayarkeun sarku abdi harita da akur keneh harita mah. Ku abdi dibayarkan 28 miliar da bisi ditagih ku desa. Terus teu Pajaya ayeuna 2 tahun deui antepkeun tong dibayarkeun. Keur minta bantuan dewan ayeuna teh saha nu ngahutang, saha nu kudu mayar. Matakan jadi bupati teh sing leres entong pencitraan wae gitu kan, pencitraan wae si curik wae bari jeung heueuh teuing bener teh. 2 tahun Pak Kades DBH zaman Bupati baheula 2 tahun tadi dibayarkeun. Zaman Ambu Ana mah can pernah DBH tadi dibayarkeun geus tah. Kan ayeuna hayang dibayarkeun cenah. Oh, siapa lu? Gak akan aku bayarkan ya. Lu yang hutang gue yang bayar, enak aja lu. Sorry. Astagfirullah. Kayak Bu, tapi abdi mah tetiasa. Abdi mah jalmina lempeng Bu. Abdi mah bupati aturan truk sabodo teuing rek diomongkeun cek batur kieu sabodo teuing yang penting sesuai atuh. Ketika berakhir Kang Deddy memimpin, itu ada defisit sekitar 300 miliar. Oh, itu ilmu saya. Saya tahu saya tidak akan defisit. Kenapa? Saya tahu bahwa PJ yang mengganti saya tidak akan belanja pembangunan. Di mana-mana ini aman. Yang penting habisin dana rutin. Maka saya waktu itu saya duluin, saya bikin pembangunan 3 kali lipat di periode terakhir. Untuk apa? Agar minus. Untuk apa? Agar PJ menggantikan saya tinggal bayar utang karena dia tidak mungkin membangun. Saya jawab sekarang. Itu ilmu saya, dan silakan dicek. Waktu itu PJ-nya cuma 6 bulan, kalau sekarang kan agak lama. Itu ilmu saya tahu. Maka tugas dia waktu itu, karena tidak akan menganggarkan agar. Saya tahu birokrasi yang di Pemda Purwakarta waktu itu. Kalau saya nggak minus kan itu pasti bisik sama PJ. Pak, zaman Pak itu begini Pak. Dia ingin nikmatin jalan-jalan, studi banding segala macam. Kabalik, tahu pelakor birokrasi. Orang meragukan berpolitik saya dari dulu. Kenapa? Kontroversi, melawan arus. Dulu ceraikan Deddy Mulyadi karena tak jadi pejabat. Kini Ana Ratna justru terancam penjara. Dulu ditinggalkan karena tidak lagi jadi pejabat. Kini justru bersinar di tengah rakyat. Sementara sang mantan justru terjerat dengan dugaan korupsi. Beginilah cara waktu menunjukkan siapa yang benar-benar tulus dan siapa yang hanya mencintai kekuasaan. Nama Deddy Mulyadi kembali hangat diperbincangkan. Sosok yang dulu dikenal sebagai Bupati Purwakarta dan kini makin bersinar karena aksi-aksi kerakyatannya terus menarik simpati masyarakat. Kehadirannya di tengah rakyat kecil, cara bicaranya yang lugas dan upayanya memperjuangkan nilai-nilai budaya Sunda membuatnya tidak hanya dicintai tapi juga disegani. Namun, di balik sorotan positif terhadap Deddy, ada kisah masa lalu yang kembali mencuat. Kisah rumah tangganya dengan Ana Ratna Mustika, perempuan yang pernah jadi pendamping hidupnya selama bertahun-tahun. Deddy dan Ana dikaruniai 2 anak, namun pernikahan itu kandas pada tahun 2023 meninggalkan tanda tanya besar di mata publik. Rumor yang berkembang saat itu cukup mencengangkan. Deddy disebut-sebut diceraikan karena ia tidak lagi menjabat sebagai pejabat publik. Dalam pernyataannya setelah sidang cerai, Deddy menyebut bahwa ia ditinggalkan di saat tidak memegang jabatan apapun, sementara Ana masih menjabat sebagai Bupati Purwakarta. Ada jabatan ditendang ya. Lain, Deddy terus melangkah maju dengan karir politik yang kian moncer, sementara Ana justru menghadapi ancaman penjara. Ia terseret dalam dugaan kasus gratifikasi mobil Toyota Innova Hybrid yang diterimanya saat masih menjabat. Pemeriksaan dilakukan Kejaksaan Negeri Purwakarta sejak awal 2025 setelah laporan masyarakat masuk pada 2023. Mobil yang disinyalir sebagai barang gratifikasi kini telah disita penyidik. Pada Rabu 5 Februari 2025, Ana akhirnya memenuhi panggilan kejaksaan. Ia datang sekitar pukul 9 pagi dan baru keluar menjelang malam. Pemeriksaan berjalan intens dan masyarakat pun tidak henti memberikan komentar. Menariknya, di tengah badai tudingan, Ana memilih diam dan ia tidak memberikan banyak komentar ke publik. Ini bukan hanya kisah perceraian publik tokoh ternama. Ini adalah kisah tentang bagaimana jabatan bisa memabukkan dan bagaimana ketulusan diuji saat seseorang tidak lagi punya kuasa. Karena pada akhirnya bukan jabatan yang menentukan siapa kita, tapi bagaimana kita berdiri saat semua lampu sorot padam. Ngeri guys, ngeri.
Berarti poe ayeuna soalna ieu Senin tanggal 25 Mei 2020 genep baru mantan Bupati Purwakarta penuhi panggilan Kejari gratifikasi mobil mewah ta inisialna teh ARM ta ieu kajalmina nganggo kerudung nganggo hijab putih sahanya kira-kira Ambu Ane Mustika 4 tahun digunakan secara ilegal, tentu saja tidak ada izin dari pemerintah daerah, diusir. aset Pemda. Sedayana tos teu aya barang-barang tos aya. Tos kosong weh, tos diangkut di dinten Minggu. Di luhur aya gamelan. Oh.